Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang retorika modern. Ada beberapa hal yang akan kelompok kami jelaskan. Yang pertama, definisi dari retorika modern. Yang kedua, sejarah dan perkembangan retorika modern. Yang ketiga, aliran-aliran dalam retorika modern. Dan yang keempat, tokoh-tokoh dalam retorika modern. Yang pertama, definisi retorika modern. Jadi sebenarnya apa sih retorika modern itu? Retorika modern merupakan suatu gabungan yang serasi antara pengetahuan, pikiran, kesenian, dan berbicara. Atau jika dalam bahasa percakapan atau bahasa populer, retorika berarti pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan cara yang efektif dalam mengucapkan kata-kata yang tepat, benar, dan mengesankan. Dalam hal ini, seseorang harus dapat berbicara dengan jelas, singkat, dan efektif. Jelas di sini dimaksudkan agar apa yang kita ucapkan dapat mudah diterima oleh orang lain. Singkat di sini untuk menghemat waktu dan efektif karena untuk apa sih kita berbicara apabila nantinya tidak memberikan efek. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sejarah perkembangan retorika modern. Retorika pada dasarnya sudah ada sejak zaman Yunani. Tetapi pada abad pertengahan, retorika mengalami keredupan karena kekuasaan orang Kristen. Mereka menganggap bahwa kesenian merupakan jahiliyah. Namun, retorika kembali berkembang pada abad pembaharuan atau yang dikenal Renaissance. Terdapat dua tokoh retorika yang cukup berpengaruh pada perkembangan retorika modern, yaitu Peter Ramos dan Robert Bacon. Seiring dengan perkembangan zaman, retorika juga mengambil manfaat dari ilmu pengetahuan modern, seperti ilmu psikologi dan ilmu sosiologi. Istilah retorika saat ini pun sudah lebih dikenal dengan public speaking. Aliran retorika pada masa modern. Aliran retorika yang pertama yaitu epistemologi, membahas teori pengetahuan, asal-usul sifat metode dan batas-batas pengetahuan manusia. George Campbell pada tahun 1719 sampai 1796 dalam bukunya The Philosophy of Rhetoric menelaah tulisan Aristoteles, Cicero, dan Quintilianus dengan pendekatan psikologi fakultas, bukan fakultas psikologi. Psikologi fakultas berusaha menjelaskan sebab musabab perilaku manusia pada kemampuan jiwa manusia, pemahaman, memori, imajinasi, perasaan, dan kemauan. Retorika modern yang kedua dikenal sebagai gerakan belles lettres, bahasa Prancis yang artinya tulisan yang indah. Retorika belletris sangat mengunggulkan keindahan bahasa, segi-segi estetis pesan, terkadang mengabaikan segi informatifnya. Hugh Blair pada tahun 1719 sampai 1800 menulis Lectures of Rhetoric and Belles Lettres. Di sini ia menjelaskan hubungan antara retorika, sastra, dan kritik. Ia memperkenalkan fakultas cita rasa, taste, yaitu kemampuan untuk memperoleh kenikmatan dari pertemuan dengan apapun yang indah. Karena memiliki fakultas cita rasa, Anda senang mendengarkan musik yang indah, membaca tulisan yang indah, melihat pemandangan yang indah, atau mencamkan pidato yang indah. Aliran ketiga disebut gerakan elokusionis, yakni menekankan pada teknik penyampaian pidato. Gilbert Austin memberikan petunjuk praktis penyampaian pidato bahwa pembicara tidak boleh melihat melantur. Pembicara harus mengarahkan matanya langsung kepada pendengar. Dengan tetap menjaga ketenangannya, ia tidak boleh segera melepaskan seluruh suaranya. Tetapi dimulai dengan nada yang paling rendah dan mengeluarkannya suara sedikit demi sedikit. Hal ini dilakukan untuk menghentikan gumaman orang dan menarik perhatian mereka. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh retorika mutakhir. Yang pertama adalah James A. Winans. James ini adalah perintis dari penggunaan psikologi modern dalam pidatonya dan merupakan pendiri dari Speech Communication Association of America.
Yang kedua adalah Charles Henry Walbert. Charles ini juga merupakan salah satu pendiri dari SPEC, Communication Association Amerika bersama Winans. Behaviorisme dari John B. Watson sangat amat mempengaruhinya. Kemudian tokoh yang ketiga adalah William Norwood Briggins. Briggins ini lebih menitik beratkan kepada faktor keinginan sebagai dasar persuasi. Selanjutnya adalah tokoh yang keempat atau tokoh yang terakhir yang bernama Alan H. Monroe. Monroe ini memiliki jasa yang besar, yaitu cara organisasi pesan. Menurutnya, pesan harus disusun berdasarkan proses berpikir manusia atau yang disebut dengan motivated sequence. Kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil yakni retorika modern merupakan sebuah ilmu berbicara yang sudah ada sejak zaman Yunani dan dikembangkan lagi ke abad modern. Retorika modern juga merupakan ilmu yang menggabungkan keserasian antara pengetahuan, pikiran, kesenian, dan berbicara. Sejarah retorika berkembang sejak abad pembaharuan atau Renaissance hingga abad ini. Terdapat 3 aliran retorika modern, yakni epistemologi, retorika beletris, dan gerakan elokusionis. Terdapat juga beberapa tokoh yang berpengaruh pada perkembangan retorika modern. Di antaranya ada James A. Winans, Charles Henry Walbert, William Norwood Briggins, dan Alan H. Monroe. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.